seorang pun menyangka kalau Muhati bakal hidup, karena saat menyeberangi rawa-rawa berlumpur yang terletak di tengah hutan antara daerah Sumatera dan Malaysia, pria kelahiran Ngawi 30 tahun silam sempat tenggelam di dasar rawa. Beruntung, bapak berputra satu ini terselamatkan oleh uluran tangan misterius. Berkat konsistennya dia membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Lalu, siapakah pemilik tangan misterius yang menjadi dewa penolong petani melon asal Parangawi ini, dan mengapa pula Muhati berani mempertaruhkan nyawanya menyeberangi rawa berlumpur di tengah malam purnama? Berikut ini kisah nyata yang dialami Muhati dalam perjalanan menuju negeri jiran Malaysia, seperti yang dituturkannya kepada Am. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, saya ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri. Karena saya perhatikan tidak sedikit orang yang sukses setelah beberapa tahun menjadi TKW di luar negeri. Mereka bisa membangun rumah bagus dan membeli barang-barang mewah yang tidak mungkin bisa mereka beli andai mereka tetap berada di daerahnya. Sebab itulah ketika ada tawaran menjadi TKW ke Arab Saudi, saya langsung mendaftar. Katanya untuk sampai ke Arab Saudi saya harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit untuk ukuran orang desa seperti saya. Tapi tekad saya untuk merantau dan meraih uang real sudah tak terbendung. Maka dengan terpaksa, orang tua saya menjual sapinya demi anaknya yang ingin merantau. Tapi apalah cur, setelah beberapa lama saya tunggu, ternyata saya tertipu dan lenyaplah uang 1 juta lebih hasil penjualan sapi bersama lenyapnya impian saya ke Arab Saudi. Tahun 1993, beberapa orang teman mengajak mengadu nasib ke Malaysia. Orang tua langsung tidak setuju begitu saya utarakan niat saya mengikuti teman-teman. Alasannya, beliau khawatir kalau saya tertipu lagi. Saya berusaha meyakinkan orang tua kalau saya akan berhasil dirantau dan tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah orang tua merestui meski dengan berat hati. Karena saya adalah penggamal Wahidiyah dan aktif sejak tahun 1983, yakni sejak masih kanak-kanak, maka sebelum keberangkatan saya ke negeri jiran terlebih dahulu, saya sowan kepada Romo Yai Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Mohon doa restunya. Bacalah selalu ya Sayyidi ya Rasulullah. Itulah pesan Romo yang selalu saya tancapkan dan amalkan dalam hati. Begitu pula ketika saya berlayar meninggalkan negeri tercinta bersama 8 rekan sedesa dan 63 rekan, 1 kapal dan 1 tujuan. Di dalam setiap kesempatan saya selalu membaca nida. Di tengah malam purnama, kami diturunkan di sebuah pulau, atau tepatnya hutan, katanya untuk mencapai Tanjung Pinang dan bisa ke Malaysia. Kami terlebih dahulu harus melewati hutan dan menyeberangi rawa-rawa berlumpur.
karena tiada pilihan lain, dan itu adalah jalan satu-satunya yang dapat kami tempuh. Terpaksa kami masuk ke dalam rawa-rawa dan berenang menuju ke tepian. Akan tetapi, baru saja saya menceburkan diri di rawa-rawa berlumpur, seseorang menginjak kepala saya. Saya berusaha menggapai-gapai ke permukaan rawa, tetapi tak seorang pun yang menolong. Maka tenggelamlah saya di dasar rawa berlumpur dan tidak sedikit lumpur yang tertelan masuk ke dalam perut. Sayup-sayup saya mendengar suara cemas teman-teman mencari-cari saya. Mana Muhati, mana Muhati. Mereka tidak tahu kalau saya berada di bawah mereka. Dalam kondisi demikian antara hidup dan mati, saya terus saja membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Secara tiba-tiba tanpa saya duga, telapak tangan saya diselami, digenggam erat oleh sebuah tangan yang tidak saya ketahui rupa pemilik tangan tersebut. Namun saat itu saya yakin bahwa tangan itu adalah milik Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Setelah diselami, tahu-tahu saya sudah berada di darat dan langsung muntah air bercampur-campur. Lo ujuk-ujuk teko gini, lo tiba-tiba sudah sampai di sini. Teriak teman-teman girang mengetahui saya selamat dari maut. Padahal mereka sudah menyangka saya tidak mungkin kembali dan mati tenggelam di dasar rawa. Karena tidak sedikit para calon TKW yang mati tenggelam saat menyeberang. Ini semua berkat bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, terang saya kepada teman-teman. Alhamdulillah, selama 5 tahun berada di Malaysia dan bekerja di bangunan, pekerjaan saya lancar-lancar saja. Bahkan saya disayang oleh bos. Keinginan saya sukses di negeri orang sudah tercapai. Teman-teman sedaerah juga tertarik mengikuti jejak saya, mengamalkan nida dan sukses pula di Malaysia. Sekembali dari Malaysia, saya membangun rumah bagus, beristri dan bertani melon. Kini setelah sekian lama absen dari perjuangan Wahidiyah, saya akan kembali berkiprah di Wahidiyah. Karena apa yang selama ini saya dapatkan tiada lain sebab barokahnya Wahidiyah, kata Muhati penuh syukur menutup kisahnya yang dibenarkan oleh Ketua BWNGW.